Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia nikmatnya, yakni nikmat iman sehat badan. Walaupun di tengah pandemi ini kita dapat melaksanakan kuliah dengan baik. Sebelumnya kami dari kelompok 5, yakni Diarko Mardianto dan juga Mili Gunawan, ingin berterima kasih kepada Ibu Manusia sebagai dosen pengampu dan juga rekan-rekan semua yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan filsafat ilmu tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani kuno, dan juga pada zaman abad pertengahan. Pada pembahasan pertama, yakni sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno dimulai sebelum abad ke-15 sebelum Masehi, yaitu ketika manusia belum pernah mengenal peralatan seperti yang dipakai sekarang. Ketika itu, manusia masih menggunakan peralatan yang terbuat dari batu. Zaman batu berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Sisa peradaban manusia yang ditemukan pada masa ini diantara lain sebagai berikut, yakni alat-alat dari batu, tulang belulang manusia dan hewan, dan juga serta gambar-gambar di gua. Pada zaman ini, manusia menggunakan batu dan tulang sebagai peralatan, misalnya kapak sebagai alat pemotong dan pembelah, tulang menyerupai jarum untuk menjahit. Hal ini menandakan bahwa manusia sebagai makhluk berbudaya maupun berkreasi. Benda-benda yang digunakan manusia mengalami perbaikan dan perkembangan karena manusia melakukan dan mengalami proses trial and error. Proses ini cukup memakan waktu yang lama, dan dengan melalui proses ini manusia melakukan seleksi pada alat-alat yang digunakan sehingga manusia menemukan alat yang dianggap lebih baik atau lebih kuat untuk digunakan dalam membuat peralatan tertentu yang nantinya akan membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Antara abad 15 sebelum Masehi sampai abad 6 sebelum Masehi, manusia sudah menemukan besi, tembaga, perak untuk peralatan. Peralatan besi pertama kali digunakan di Irak, bukan di Eropa ataupun Tiongkok, pada abad 15 sebelum Masehi. Zaman pra-Yunani kuno ditandai oleh 5 kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, know-how dalam kehidupan sehari-hari didasarkan pada pengalaman. Yang kedua, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap perceptive mind. Keterangan masih dihubungkan dengan kekuatan logis. Kemampuan menentukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Yang keempat, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Dan yang kelima, kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelum yang pernah terjadi, misalnya gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Yang kedua, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Yunani kuno, yakni berkisar antara abad ke-7 sebelum Masehi sampai abad ke-2 sebelum Masehi. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman kemasan filsafat, karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide ataupun pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap an inquiring attitude, sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Sikap tersebut merupakan cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Bangsa Yunani tampil sebagai ahli pikir terkenal sepanjang masa. Beberapa tokoh yang terkenal pada masa ini antara lain, yakni adalah Thales yang hidup 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Thales adalah filosof alam pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam. Thales digelari bapak filsafat karena dia adalah orang yang mula-mula berfilsafat dan mempertanyakan apa sebenarnya asal-usul alam semesta itu. Pertanyaan ini dijawab oleh Thales dengan pendekatan rasional, bukan dengan pendekatan mitos atau kepercayaan. Menurut Thales, asal alam semesta itu adalah air, karena tidak ada kehidupan tanpa air. Air merupakan unsur penting bagi setiap makhluk hidup. Air dapat berubah menjadi benda gas seperti uap dan benda padat seperti es, dan bumi ini juga berada di atas air. Yang selanjutnya adalah Pythagoras yang hidup antara 580 tahun sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi, mungkin sekitar 80 tahun hidupnya. Pythagoras dikenal sebagai filsuf dan juga ahli ilmu ukur. Baginya tidak ada satupun di alam ini terlepas dari bilangan. Semua realitas dapat diukur dengan bilangan, kuantitas.
Karena itu dia berpendapat bahwa bilangan adalah unsur utama dari alam. Pythagoras pada masa itu sudah mengatakan bahwa bumi itu bundar dan tidak datar. Pythagoras pada masa itu juga menyusun suatu lembaga pendidikan dan himpunan yang beranggotakan murid-murid dan para sarjana yang dikenal sebagai Pythagoras Society. Hal ini mirip dengan masyarakat ilmiah seperti sekarang ini. Yang ketiga ada Aristoteles yang hidup antara 384 sebelum Masehi hingga 322 sebelum Masehi. Puncak kejayaan filsafat Yunani terjadi pada masa Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato, seorang filosof yang berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukan dalam satu sistem, yaitu logika, matematika, fisika, dan metafisika. Ia meneruskan sekaligus menolak pandangan Plato. Ajaran Aristoteles sering dapat diklasifikasi ke dalam 3 bidang, yaitu metafisika, logika, dan biologi. Terakhir ada perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman abad pertengahan. Zaman pertengahan atau Middle Age ditandai dengan tampilnya para teologi di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teologi, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan, dan kata lain dapat dikatakan bahwa kegiatan ilmiah diarahkan untuk mendukung kebenaran agama. Semboyan yang berlaku pada masa ini adalah Ancilla Theologica, yang berarti abdi agama, namun banyak pula temuan dalam bidang ilmu yang terjadi pada masa ini. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini, misalnya pada peradaban dunia Islam, terutama pada zaman Bani Umayyah, telah menemukan suatu cara pengamatan astronomi pada abad ke-7 Masehi, 8 abad sebelum Galileo Galilei dan Copernicus. Sedangkan kebudayaan Islam yang menaklukkan Persia pada abad ke-8 Masehi telah mendirikan sekolah kedokteran dan juga astronomi di Jindisafur. Pada zaman keemasan kebudayaan Islam dilakukan penerjemahan berbagai karya Yunani. Bahkan Khalifah Al-Ma'mun telah mendirikan rumah kebijaksanaan, yakni House of Wisdom, pada abad ke-9 Masehi. Ali Ketani, tim dosen filsafat ilmu Fakultas Filsafat GM, menengarai adanya 5 ciri yang menandakan kemajuan pada masa abad pertengahan, yaitu yang pertama universalism, yang kedua tolerance, international character of the market, yaitu pasar yang bertaraf internasional, respect of science and scientists, penghargaan terhadap ilmu dan juga ilmuwan, the Islamic nature of both the ends and means of science, tujuan dan sarana ilmu yang bersifat Islami. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin bisa ditambahkan dan juga oleh teman-teman yang lain. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, silahkan diajukan pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.